Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini saya membuat video tentang, sebenarnya ini materi terakhir dari evolusi ya, karena dari presentasi kemarin dari presentasi dan petunjuk evolusi, ternyata hampir semua kelas sudah membahas kekurangan materi yang ada di evolusi yang belum saya sampaikan. Jadi tinggal satu materi tentang evolusi manusia ya. Tapi di sini saya akan memberikan ke kalian suatu program tentang evolusi manusia ya. Nama programnya ialah Becoming Human ya, menjadi manusia kalau bahasa Indonesianya. Karena ini sudah mau pertemuan terakhir minggu depan, sebenarnya seharusnya minggu ini itu UAS ya, karena saya kemarin masih ada hutang, kemungkinan minggu depan UAS ya. Seharusnya minggu ini UAS seharusnya ya. Oke. Jadi program ini nanti kalian pelajari selama 1 minggu. Saya akan mengambil pertanyaan yang jawabannya ada di program itu untuk UAS-nya. Jadi kalian ambil saja. Apakah ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Ada semua ya, ada semua, berkaitan semua. Jadi nanti kalian belajarnya untuk UAS cukup dari materi yang ada di program ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada di program ini untuk UAS-nya. Oke ya, program ini gampang. Nanti kalian tinggal download di kolom deskripsi di YouTube saya, di YouTube ini ya. Nanti saya akan ada link di kolom deskripsi video saya ya, untuk mendownload program Becoming Human. Programnya tidak terlalu berat, ringan, tinggal diinstal saja. Insya Allah di semua Windows kompatibel gitu ya. Nah, ini saya contohkan, saya klik di sini ya. Ini Becoming Human ya. Klik saja Becoming Human, sudah diinstal. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian pilih normal atau full screen, terserah kalian. Kalau normal ya segini, kalau full screen ya full screen ya. Oke. Setelah itu kalian coba begin di program ya. Sebenarnya ini ada prolognya, nanti cuma saya pakai headset jadi tidak bisa kedengaran. Jadi kalian klik bikin di program itu ya. Nah, ini ada prolognya ya. Nah,
ada prolognya, jadi kalian dengarkan prolognya dulu, baru masuk ke beberapa inti dari materi. Ada di sini kolom evidence ya, anatomi, lineage sama culture, kemudian di bawah humanity profile ya. Ini materinya. Ada bantuan ya, untuk bantuan ini untuk play dan pause doku prolog ya, gitu. Ini untuk memperbesar volume. Jadi di sini ada materi ya, beberapa materi yang kalau kalian setelah mendengar prolognya dulu ya, jadi ini tentang penemuan atau ekskavasi dari manusia purba yang diberi nama oleh ilmuwan yang menemukan, namanya Lucy, gitu ya. Jadi bagaimana menemukan fosil manusia purba itu ya. Jadi kalau kalian belajar ini nanti kalian akan bisa jelas di mana sih letak human sekarang dengan manusia purba itu bedanya apa, kemudian kenapa kok belum jelas itu ada. Contoh kita klik evidence ya. Nah, ketika kita klik evidence atau bukti ya, jadi scientific ilmuwan memulainya dengan rekaman dari fosil ya. Bagaimana para ilmuwan menemukan lokasi, menganalisis dan interpretasi bukti-bukti fosil. Di sini ada kalau nggak salah 13-12 menu ya. Ada 9 ya, ada 9 menu. Misalkan kalian klik nomor 1 scientific method, maka di sini akan keluar bagaimana metode scientific ya, atau kajian ilmiah, metode ilmiah untuk menemukan fosil ini itu ya. Jadi ada teorinya apa ya, kemudian hipotesisnya apa ya, prediksinya apa, ujinya apa, absorpsinya apa ya. Kalian bisa baca di sini, kalian bisa klik learn more ya. Kemudian di sini sudah jelas sekali, kalian bisa klik tombol 1, 2, 3 untuk membaca kelanjutannya. Klik tombol 1. Ini masih ada kajian ilmiah atau metode ilmiah itu apa, dari kata science, dari kata scientia, dari know and age gitu ya. Nah ini kalian belajar dulu ini, mengetahui metode ilmiah itu apa. Kemudian nah setelah itu, setelah paham, kalian masuk ke nomor 2 finding fossil. Setelah ada teori hipotesisnya, kalian baca tentang finding fossil. Jadi titik merah di sini merupakan lokasi di tempat ditemukannya fosil di Indonesia ini ya, di Jawa Timur. Nah, ini ngandung Enterinil Java, Indonesia itu di Ngawi ya. Di Asia ada lagi di mana ini, Cina ya, Cina 2 Cina. Kemudian di Afrika sama di Eropa, Australia 1 ya. Fosil, nah ini keterangan fosil, klik link more ya. Bagaimana cara ini tentang apa
penemuan fosil. Apa itu fosil? Ya, ada semua di sini. Kemudian setelah itu sudah paham, kalian masuk ke 3, eksplorasi penggalian, tentang bagaimana paleontologis menggali dan menemukan fosil. Masuk aja, di sini ada siapa ini keterangannya, misalkan oh ini dia sebagai apa, klik aja paleontologis keret. Nah, ini ekskavasinya. Terus ini di lokasi 1 ini ada ini lokasi 2, ini ada Pak siapa ini, kita klik di sini aja, mouse kita diarahkan sini. Ini ada Kalvandra geologis, ada paleontologis, ada geologis. Kita ke area 2, 3 di sini ya. So, bisa klik di sini langsung saja ya. Ini langsung gambar asli dalam penemuan fosil ini ya. Great Egg paleontologis ya. Daerah 4 ada suku asli, orang asli daerah ini dalam menemukan fosil ya, pekerja lokal. Bill Campbell paleontologis lah itu ya. Oke, itu S1 Street ya. Kemudian profiling fosil keempat. Nah, ini yang ditemukan. What species is it? How old the person? Is it male or female? Ya, laki-laki atau perempuan? What was the person's diet? Nah, itu semuanya ada profil dari fosil ini ya. Kalian klik aja di ini. Nah, keluar sendiri nanti keterangannya kapan. Ya, jawaban. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Oke. Saat itu kalian lanjut lagi the dating games, bagaimana untuk mengetahui umur ya. Ada keterangannya, umur dari bebatuan, umur dari fosil gitu ya. Lanjut ke ini lapisan batuannya A sampai D itu ya. Lanjut ke konteks clues ya. Clue-nya apa? Nah, di sini tempat penggaliannya jelas kelihatan sekali gitu ya. Kemudian lanjut ke 7, interpreting the evidence. Nah, ini kalian sudah semua, oke. Nah, setelah itu kalian lanjutkan ke anatomi sama ya, dari mulai nomor 1 sampai nomor berapa ya, nomor 8 ya. Nah, anatomi ya. Apa kita nomor 1, apakah kita seperti primata yang lain? Nah, ini ada pembagian, ada keterangannya, anatomi dari bipedalisme ya. Kemudian aspek forum ya, on the ground or in the trees. Nah, ini sekali ini bisa kalian dengarkan suaranya kalau kalian klik ini. Nah, ya. Ini kemudian selanjutnya seperti sama kayak tadi, kan satu ya, otaknya manusia purba dengan primata dengan yang sekarang itu bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana hidupnya menggelantung di pohon atau di daratan gitu ya. Oke,
kemudian ke lineage. Nah, ini lineage itu garis keturunan ya, atau percabangan. Yang kemarin di evolusi ada atas statistik gitu ya. Nah, lineage nya, percabangan gimana, evolusinya bagaimana evolusinya. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Kemudian kepunahannya disebabkan karena apa gitu ya. Kemudian ini the human family tree, pohon apa namanya, teori ini ini lineage nya ini pohon garis keturunannya ya, family tree nya dari Jumonid. Ini ada beberapa teori, ada teori yang ancestral ya. Jadi Homo sapiens itu awalnya dari Homo neanderthalensis itu ya, tapi dari yang pertama kali ditemukan Ardipithecus ke Homo sapiens ini ya, itu di sini lineage-nya, pohon familinya ya, percabangannya ini terputus, belum diketahui. Jadi apakah manusia purba itu berasal dari satu nenek moyang bersamanya di sini itu ya, tidak diketahui ini ya. Jadi Australopithecus itu nenek manusia purba yang pertama ditemukan, yang paling tua itu ya, sebelum ke Homo ya. Itu kita ndak itu. Nah, itu teorinya. Ini bisa dibaca, ini bisa diklik profilnya ya. Kemudian teori Bernard Wood, Homo sapiens tidak dari Homo neanderthalensis ya. Kemudian di sini pun belum diketahui ini siapa ya. Dan di sini juga terputus, dari Australopithecus ke Ardipithecus ini terputus. Itu teorinya. Kemudian Donald Johnson, nah ada bedanya ya. Nah, ini Homo sapiens. Di sini juga belum diketahui siapa. Tapi di sini antara Australopithecus dan Ardipithecus tidak bernyambung sama sekali. Jadi nenek moyang bersamanya Homo sapiens dengan manusia purba itu masih terputus, lineage-nya itu masih terputus ya, belum diketahui. Kalau di sini salah satu di sini ditemukan benar ya, jadi evolusi manusia akan lengkap, fosilnya ditemukan semua, berarti itu membuktikan bahwa memang manusia Homo sapiens sekarang itu berevolusi dari Homo sebelumnya, Homo erectus. Kalau Homo dengan Homo neanderthalensis, menurut teori Donald kita tidak sama gitu ya, tapi menurut Donald ini kita berasal dari Homo neanderthalensis bercabang menjadi Homo neanderthalensis dan Homo sapiens ya. Jadi kalau orang turun-temurun ya ya dari manusia purba gitu ya, kan karena di tulang pun juga ditemukan fosilnya manusia purba gitu ya, Homo wajakensis gitu ya, Homo wajak gitu ya gitu. Oke. Kalau selesai ya, culture ini kebudayaan manusia purba, sama ada 15 bahasan. Sosialnya bagaimana, alat yang dipakai bagaimana ya, pembuatan alatnya itu bagaimana, alatnya apa saja untuk berburu, itu semuanya ada. Jadi ini kasarnya saya memberikan praktek langsung tentang evolusi dengan memakai program ini. Bisa kalian beri suaranya ya.
Ini penemuannya, ditemukan di Australia. Oke, seperti itu. Nah, silakan dipelajari, dan ini saya gunakan untuk materi UAS. Oke, selamat mengerjakan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.